Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dengan NIM F01230009 dari Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah kesepakatan antara negara-negara yang diatur oleh hukum internasional. Ini melibatkan komitmen untuk mematuhi kewajiban tertentu dan biasanya mencakup aspek politik, ekonomi, atau hukum. Perjanjian dapat mencakup perdamaian, kerjasama, ekonomi, atau isu-isu lingkungan. Hal penting untuk dicatat bahwa perjanjian internasional dapat memiliki bentuk seperti traktat, konvensi, dan protokol. Perjanjian internasional. Pengertian perjanjian internasional Pasal 2 Konvensi Wina 1969. Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh HI. Apakah dalam bentuk instrumen, tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Pengertian perjanjian internasional. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 1999 tentang hubungan LN berbunyi, perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh HI dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, OI, atau subjek HI lainnya serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik. Unsur-unsur dalam PI. 1. Adanya subjek HI. Negara kapasitas penuh, OI, tidak asli dan parsial, gerakan-gerakan pembebasan nasional, selektif dan terbatas, diatur oleh rejim HI. 1. Tidak tunduk dan diatur oleh hukum nasional suatu negara, subjeknya seharus subjek HI. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional ada 3, yaitu perundingan, penandatanganan, pengesahan. Perundingan dilakukan oleh utusan yang ditunjuk oleh presiden atau menlu. Utusan tersebut dilengkapi dengan surat kuasa, yaitu suatu dokumen resmi yang dikeluarkan pejabat berwenang dari suatu negara untuk yang menunjuk satu atau beberapa utusan untuk mewakili negaranya dalam perundingan, menerima atau membuktikan keaslian naskah perjanjian, menyatakan persetujuan suatu negara untuk diikat atau melaksanakan perbuatan lain sehubungan dengan suatu perjanjian. Full powers. Saat ini tidak sepenting dahulu. Utusan akan mengkomunikasikan perkembangan perundingan pada negaranya untuk meminta instruksi baru. Setelah konferensi berakhir, utusan juga tidak langsung menandatangani perjanjian yang dihasilkan. Delegasi yang dikirim juga dilengkapi dengan kredensial atau surat kepercayaan mutlak untuk mengetahui atau dapat juga untuk memutuskan delegasi mana yang betul-betul mewakili suatu negara, terutama bila ada pemerintah tandingan. Indonesia membedakan kegunaan full powers dan kredensial. Penandatanganan. Penandatanganan dimaksudkan sebagai autentikasi naskah keputusan hasil perundingan. Akibat atau pengaruh tanda tangan tergantung dari apakah perjanjian itu tunduk pada ratifikasi atau tidak. Pengesahan. Perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu PI yang sudah ditandatangani. Saat ini ratifikasi menjadi praktik yang berlaku secara umum. Pentingnya ratifikasi. 1. Perjanjian umumnya menyangkut kepentingan dan mengikat masa depan negara dalam hal-hal tertentu. Karena itu, harus disahkan oleh kekuasaan negara tertinggi. Untuk menghindarkan kontroversi antara utusan-utusan yang berunding dengan pemerintah yang mengutus. 3. Perlu adanya waktu agar instansi yang bersangkutan dapat mempelajari naskah yang diterima. 4. Pengaruh rezim parlementer yang mempunyai wewenang untuk mengawasi kegiatan-kegiatan eksekutif. Ketentuan khusus bagi perjanjian multilateral ada 3, yaitu ekspektasi, akseksi, dan reservasi. Ekspektasi. Tidak ada perbedaan dengan ratifikasi. Ada pula konstitusi negara menyebut dengan istilah aprobasi. Aksesi. Perbuatan hukum di mana suatu negara yang bukan merupakan peserta asli
Perjanjian multilateral menyatakan persetujuannya untuk diikat perjanjian tersebut. Negara tersebut mengirimkan piagam aksesi ke negara penyimpan dan kemudian memberitahukan kepada seluruh peserta. Reservasi, suatu sistem di mana suatu negara yang merupakan pihak dalam perjanjian dapat menyatakan persyaratan terhadap pasal-pasal tertentu, dibuat secara tertulis dan kemudian diumumkan. Dilakukan oleh negara yang bersedia terikat pada perjanjian namun tidak untuk seluruh ketentuan di dalamnya. Mulai berlakunya PI. Bagian perjanjian bilateral yang materinya tidak begitu penting, yang biasanya merupakan perjanjian pelaksanaan umumnya berlaku sejak penandatanganan untuk PM jarang sekali. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional. Pada klausula penutup dicantumkan bahwa perjanjian mulai berlaku 30 hari setelah nota berakhir. Pertukaran piagam pengesahan. Biasanya disebutkan dalam klausul penutup bahwa perjanjian akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran piagam pengesahan. Penyimpanan piagam pengesahan biasanya terjadi pada PM, di mana piagam pengesahan disimpan atau didepositkan di suatu negara tertentu. Aksesi, perjanjian mulai berlaku saat piagam aksesi didepositkan ke negara penyimpan. Batalnya perjanjian internasional. Batalnya perjanjian internasional. 1. Bentuk perjanjian salah satu bertentangan dengan ketentuan hukum nasional. Misal, kepala negara sesuai prosedur. 2. Kekeliruan mengenai unsur pokok atau dasar perjanjian. Iregularitas substansial. Misal, ada kekeliruan penyebutan nama, tempat, ada penipuan, ada korupsi, wakil negara, dan ada kekerasan. Akibat batalnya suatu perjanjian. Perjanjian internasional dianggap batal ada saat penerimaan pemberitahuan pembatalan. Negara-negara harus mengembalikan pada kondisi semula, kembali pada status quo